اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, atas segala karunia yang telah kita gunakan, yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca daripada tafsir surat Al-Buruj ayat ke-11, melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita sudah membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul 'azim. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Apabila kita perhatikan di ayat ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, lamma dzakara iqabul mujrimin, lamma dzukira iqabul mujrimin wa dzukira thawabul mu'minin. Ketika sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan azab, siksaan untuk orang-orang yang melanggar, orang-orang yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bahkan membuat pertentangan yang luar biasa, ya, membuat makar, membunuh orang-orang yang beriman, ya, disebutkan di ayat yang sebelumnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan pahala untuk orang-orang yang beriman. Ya. Wa hadhihi hiya tariqah al-muttabi'ah fi ma yuradu bihi at-targhib wa tarhib. Maka apabila dilihat dari ayat-ayat tersebut, maka di sini terdapat pelajaran, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar manusia dia ada rasa khawatir terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa harap terhadap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah tariqah atau pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu menjelaskan dua sisi yang berlawanan, ya. Ketika menjelaskan tentang siksa, maka dijelaskan tentang pahala. Ketika menjelaskan tentang neraka, maka dijelaskan tentang surga, ya. Begitu seterusnya. Itu pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Untuk apa tujuannya? Min ajli an yakuna al-insan sa'iran ila Allah ta'ala bainal khawfi war raja. Supaya manusia mereka ketika telah mendengarkan, ketika telah membaca tentang isi daripada Al-Quran, bahwa orang-orang yang membangkang akan mendapatkan siksa, bahwa orang-orang yang tidak taat kepada Allah akan mendapatkan ancaman neraka, dan orang-orang yang taat kepada Allah akan diganjar dengan surga, maka mereka akan memilih, ya, di sebuah jalan, ya, memilih sebuah jalan di antara khauf dan raja. Selalu dia ada di dalam hati dia rasa takut dan rasa harap, sampai pun ketika mereka sedang melakukan ibadah, ada rasa takut di dalam hatinya dan ada rasa harap di dalam hatinya. Ketika mereka melakukan ibadah, sholat misalnya, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia setelah syahadat. Ketika mereka melaksanakan sholat, maka harus ada di dalam hati mereka khauf dan raja, rasa takut. Jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah, ya, dengan sebab kelalaiannya, dengan sebab mungkin kurang sempurna dan yang lain-lainnya. Tapi juga harus ada di dalam hatinya harapan, raja, ya, berharap. Dengan awalnya dia khawatir, maka muncul dengan sebab kekhawatiran tadi muncul kesungguhan dalam beribadah, sehingga dengan kesungguhan dia berharap, ya, agar supaya Allah menerima amal dia. Wa ya'rifu ni'matallahi 'alaihi fil Islam. Yang kemudian manusia mereka mengetahui nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Islam. Ya. Ini nikmat besar, ini nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ya. Kalau kita mau bicara tentang mata rantai sampainya Islam kepada kita atau kepada orang tua kita, rasa-rasanya seperti mustahil, ya.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah, mungkin untuk orang tua kita atau mungkin untuk kakek nenek kita, nenek moyang kita dahulu, jauh rasanya kita bisa menikmati indahnya Islam. Bagaimana tidak? Tempat tinggal kita jauh dari tempat tinggalnya Nabi. Ya. Tempat tinggal kita jauh dari negeri kenabian. Mekah dan Madinah berapa ribu kilometer. Ya. Ditempuh dengan pesawat saja 1 hari. Gimana kalau di zaman dulu, ya, naik kapal dan yang lain-lainnya. Ya. Dan masa kita dengan masa kenabian jauh juga, 1400 tahun yang lalu. Tapi inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka ketika kita membaca daripada isi Al-Qur'an, maka kita akan lebih bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata menghendaki kebaikan untuk kita. Diberikan kita hidayah Islam. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, bahkan mereka-mereka yang pernah hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah hidup bersama Nabi, bahkan hubungan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa dekatnya dengan Nabi? Ya, dari sisi kekerabatannya, namun Allah tidak menghendaki hidayah kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah Islam ke hati-hati kita. Maka hendaknya kita bersyukur. Nah, jadi ketika kita melihat daripada penjelasan dalam Al-Qur'an tentang nikmat, tentang orang-orang yang beriman dan yang lain-lainnya, maka kita lebih merasa ini nikmat besar, ya. Lalu kemudian wa ya'rifu hikmatallahi ta'ala fi wujudi haula'il kafirin al-mujrimin. Lalu kemudian kita bisa mengetahui tentang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kafir, menciptakan orang-orang mujrim? Kita bisa tahu hikmahnya, ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, untuk meninggikan derajat mereka, ya, orang-orang yang beriman yang mendapat ujian dari orang-orang kafir. Ya, di ayat-ayat sebelumnya kemarin kita baca bagaimana mereka diuji, ya, mau dibunuh atau mau kembali ke agama kekufuran. Ya, ujian. Ketika mereka tetap tegar di atas agamanya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai hikmah yang kita ketahui bahwa adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang mujrim, ya, sebagai nanti mereka-mereka yang akan menempati tempat yang Allah sediakan, yang tempat yang Allah telah siapkan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa sih orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah humul ladzina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Orang beriman adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Inilah orang yang beriman, ya. Jadi ketika dia menyatakan bahwa dia beriman, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka dia harus mengimani malaikat, maka dia harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani rasul-rasul Allah, dan dia harus ikut dengan syariat rasul yang Allah utus kepada mereka, ya. Dan dia harus mengimani adanya hari akhir dengan segala kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, ya. Dari awal sampai dengan akhirnya. Awal hari akhir, ya, pembukaannya adalah alam kubur, ya. Kemudian penghujungnya adalah surga dan neraka. Semua kejadian dia imani. Kemudian dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Dan penafsiran ini yang tentang iman kepada orang-orang yang beriman, ya iman kepada Allah dan seterusnya, ya, yang kita kenal dengan rukun iman yang 6, ini telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ketika Jibril datang kepada Nabi SAW. Ini hadis yang dikenal dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ketika itu Jibril bertanya tentang iman kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Jadi harus kita imani semua. Ini kalau kita mau jelaskan masing-masingnya, ya, maka butuh waktu yang panjang. Maka tidak cukup kita mengatakan saya beriman, saya hafal dengan rukun iman. Lalu kemudian kita mengatakan dengan hafalnya kita tentang rukun iman, lalu kemudian kita merasa bahwa kita adalah orang yang beriman, yang kuat imannya. Jangan. Ya. Karena ini butuh pelajaran, butuh penjelasan, ya, butuh ilmu di sana. Maka terus kita belajar. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar hafal dengan rukun iman. Ya. Karena agama kita, agama Islam, ya, agama Islam yang kita pegang ini, dia agama yang butuh dengan dalil. Kalau kita ditanya tentang iman kepada Allah, maka kita harus tahu apa sih yang dimaksud iman kepada Allah. Kalau kita ditanya tentang iman kepada malaikat, apa sih yang dimaksud iman kepada malaikat? Kalau kita ditanya tentang iman kepada kitab, apa yang dimaksud iman kepada kitab? Apa sekedar cukup iman kepada Allah, oh, saya percaya Allah yang ciptakan saya, sekedar itu? Maka apa bedanya iman kita dengan iman orang-orang musyrikin jahiliyah? Mereka ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab spontan, mereka sepakat mereka yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur alam semesta Allah, ya. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ini yang harus kita pelajari. Ya. Harus kita perdalam. Maka jangan puas dengan ilmu yang kita sudah dapatkan sekarang. Terus kita belajar, terus belajar. Karena masa belajar itu tidak ada penghujungnya. Ya. Tidak ada habisnya. Terus kita belajar sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dengan jasad kita. Itu habis waktu kita belajar, ya. Karena nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, ya, didatangi malaikat. Maka malaikat akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, tidak mungkin akan bisa dijawab kecuali mereka-mereka yang ketika hidup di dunianya benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah wajibkan dia beriman dengannya. Dan tidak mungkin dia bisa menjawab agamanya Islam kecuali dia ketika masa hidupnya benar-benar berpegang teguh dengan Islam dan benar-benar beramal dengan Islam secara keseluruhan. Tidak mungkin dia bisa menjawab ketika ditanya siapa nabinya. Tidak mungkin dia bisa menjawab nabinya adalah Muhammad SAW kalau dia ketika hidupnya sering melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita belajar terus, ya. Supaya Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa 'amilu
shalihat. Setelah beriman, beramal soleh. Jangan lupakan, iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah gandengkan antara iman dan amal soleh. Ya. Dan amal soleh adalah buah daripada keimanan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh yang dimaksud adalah Al-muradu amilu al-a'mal as-salihah. Yang dimaksud dengan amal salih adalah wal a'mal as-salihah hiya allati buniyat 'ala al-ikhlasi lillahi wattiba'i syari'atillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan amal salih adalah amal yang dibangun di atas ikhlas dan amal yang dibangun di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amal soleh. Faman amila amalan asyraka bihi ma'allahi ghairihi fa'amaluhu mardudun alaihi. Lalu bagi siapa yang beramal kemudian dia berbuat syirik, mensekutukan Allah dalam masalah niat, dalam perkara niat, dia tidak ikhlas, tidak murni untuk Allah, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, nuntut ilmunya tidak murni, tidak benar-benar untuk Allah, maka amalan dia tidak diterima. Mardudun alaihi, amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu ikhlas. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi annahu ta'ala qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syurakai an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, maka bagi siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian dia sekutukan aku di dalam amal tersebut, maka taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Allah tinggalkan, Allah tidak beri ganjaran dia, Allah tidak terima amal dia. Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia bersama dengan sekutunya. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut si orang yang berbuat syirik tadi untuk meminta ganjaran kepada orang yang telah dia jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah biarkan dia. Ini syarat yang pertama. Agar amal dikatakan amal soleh adalah ikhlas. Dan ikhlas itu perkara yang berat. Belajar ikhlas waktunya sampai mati. Tidak ada istilah selesai belajar ikhlas, ya saya sudah selesai, sudah khatam belajar ikhlas. Nggak ada, ya. Orang yang belum pernah merasakan sulitnya ikhlas berarti dia belum pernah belajar ikhlas sama sekali. Karena ikhlas adalah perkara yang berat. Kalau ada orang yang mengatakan ikhlas itu mudah, maka berarti orang tersebut belum pernah belajar ikhlas. Ya. Karena seorang ulama tabi'in yang mulia yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Masruq ibn Sa'id Ats-Tsauri, seorang tabi'in, ya, murid dari sahabat yang dikenal dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum muslimin dalam bidang hadis, orang yang paling alim dalam bidang hadis dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, ma'alajtu min niyati, tidak ada yang paling menyulitkan diriku
dibandingkan dengan niatku. Ya. Jadi tidak ada yang lebih menyulitkan bagi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dibandingkan dengan menata niat. Ya. Makanya belajar ikhlas adalah pelajaran yang terus kita usahakan. Ya. Terus kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena setan terus berusaha menggoda manusia agar tidak ikhlas. Karena sifat asli manusia itu kan nggak ikhlas. Sifat asli manusia itu kan suka kalau dipuji, suka kalau disanjung, suka kalau diangkat namanya. Itu sifat manusia yang asli. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ketika kita beramal, hilangkan semua tujuan-tujuan dunia, dipuji dan yang lain-lainnya. Ya. Biar orang melihat kita, tapi kita tidak butuh dengan penglihatan orang. Biar orang mendengar kita, tapi kita tidak butuh dengan pendengaran orang. Kita hanya butuh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini belajarnya terus, ya. Terus belajar. Tidak ada habisnya, tidak ada penghujungnya masa belajar ikhlas, kecuali ruh terpisah dari jasad kita. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal dikatakan sebagai amal saleh adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beramal, di dalam kita beribadah. Karena apabila seorang beramal, berbuat amal, melakukan sebuah amalan dalam ibadah, ya, yang dia harapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Amalannya mardudun, tertolak. Bukan hanya tertolak, bahkan dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia seakan-akan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan amalan yang tidak diajarkan. Ya, berarti dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas dari sifat khianat. Ya. Maka hati-hati. Bukan sekedar ditolak amalannya, tapi dia berdosa. Maka sangat wajar ketika orang-orang yang beramal kemudian amalannya tidak mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat dia dihalangi oleh malaikat untuk minum dari air telaga Al-Kautsar. Sangat pantas. Ya. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para malaikat, umat itu umatku, jangan dihalangi. Ya. Lalu kemudian para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu. Amalan-amalan yang mereka buat-buat, amalan yang mereka kerjakan dengan tanpa melihat petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalan-amalan yang dianggap baik. Ya. Maka ini bahaya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Bagi siapa yang menganggap baik sebuah amalan padahal dia tidak ada contoh dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat syariat baru. Ya. Maka hati-hati. Ya. Membuat syariat baru nih. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bagi siapa yang beramal, yang berbuat amal
melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada di dalam urusan kami, tidak ada dalam praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fahuwa raddun, maka tertolak. Ya. Sudah susah-susah beramal, ternyata tertolak. Ya. Maka harus kita perhatikan dua tadi, supaya amal kita dinilai sebagai amal soleh. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai salah, ya. Dan memperbaiki yang kedua lebih mudah dibandingkan memperbaiki yang pertama, ya. Karena yang kedua adalah zahir. Yang kedua itu zahir. Mengikuti contoh praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu zahir, lebih mudah untuk kita lakukan, ya. Tapi yang pertama, ikhlas, ini yang sulit, ya. Karena dia berhubungan dengan masalah hati, dan hati manusia itu berbolak-balik, ya. Terkadang dalam sebuah amalan saja dia harus berusaha menetapkan hatinya, ya. Sudah dia fokuskan untuk ikhlas, ternyata muncul riya. Dia bunuh riya yang ini, muncul riya dengan warna yang berbeda. Dia bunuh riya yang ini, muncul riya dengan warna yang berbeda lagi. Ini hati kita, ya. Karena setan tidak kehabisan akal dia untuk mengganggu manusia. Makanya terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang ikhlas. Usaha untuk ikhlas adalah usaha yang berat. Namun ketika seorang sudah ikhlas, maka setan akan kesulitan untuk mengganggu dia. Bahkan iblis ketika diusir dari surga, dia berjanji akan menggoda seluruh anak keturunan Adam, ya, karena dendam dia. Dendam, ya. Makanya jangan punya sifat pendendam. Pendendam itu sifatnya iblis, ya. Dia diusir dengan sebab dia nggak mau sujud kepada Adam, kan? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ini, sujud penghormatan, tapi dia nggak mau. Lalu kemudian dia diusir oleh Allah dari surga. Lalu kemudian dia bertekad untuk mengganggu seluruh keturunan, anak keturunan Adam, mengganggu Adam dan anak keturunannya, ya. Kecuali siapa yang tidak bisa diganggu? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka ikhlas, tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda oleh iblis, ya. Tapi ini perjuangan, harus berjuang. Sekali lagi, orang yang mengatakan ikhlas itu mudah, maka berarti dia belum berusaha, dia belum belajar tentang ikhlas, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin melanjutkan, wa bina'u ala dzalika takunu ibadatul mura'i alladhi ya'budu Allah lakin yura'in nas, ay yadhharu al-ibadah liyurahu an-nas fayamdahuhu wa huwa la yuridu at-taqarrub ila an-nas. Yuridu at-taqarrub ila Allah lakin yuridu an yamdahahu an-nasu ala taqarrubihi ila Allah wa ibadatuhu lillahi fahada mura'in wa amaluhu mardudun aidan. Maka kata saya sini, ketika ada seorang yang beribadah, lalu kemudian jadi ibadahnya untuk Allah, ibadahnya dia tujukan untuk Allah, namun terselip di dalam hatinya ingin dilihat oleh manusia, ya. Ibadah dia untuk Allah, tapi terselip di dalam hatinya riya, ya. Ingin dilihat oleh manusia. Umum, ibadah secara umum, ya. Ingin dilihat manusia, ya. Dia tampakkan ibadahnya, ya, dia perbaiki ibadahnya agar manusia melihatnya, kemudian fayamdahuhu, kemudian manusia memuji dia. Oh, masya Allah, dia itu ibadahnya luar biasa, ya.
sholatnya luar biasa, ya, taklimnya luar biasa, kemudian puasanya luar biasa, ibadahnya untuk Allah, tapi ada niat di dalam hatinya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dia tidak sedang beribadah kepada manusia, tidak, ya. Ibadah dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada niat untuk dipuji manusia. Maka orang yang seperti ini fahada mura'in amaluhu mardudun, maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang riya, yang amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ketika itu terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kadzalika man takallama bi kalami Qur'anin aw dzakara wa rafa'a sautahu, ya. Sama dengan orang yang membaca Al-Qur'an, dikeraskan bacaan Al-Qur'annya, ya. Mungkin menggunakan pengeras suara dengan tujuan untuk mendapatkan pujian. Wah, masya Allah, bacaan Quran dia bagus, merdu, ya, tajwidnya fasih dan yang lain-lainnya, ya. Untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mardudun, tertolak, ya. Li'annahu asyraka fihi ma'allahi ghairihi. Kenapa? Karena dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam amalnya, ya. Telah menjadikan sekutu di dalam amal dia, ya, yang harusnya dia fokuskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia berniat, ya, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Amma man ta'abbada lin-nasi fahada musyrikun syirkun akbar. Ya, berbeda kalau ada orang yang benar-benar dia beribadahnya untuk manusia, ya. Kalau ini tadi kan ibadahnya untuk Allah, tapi terselip niat untuk mendapat pujian manusia. Kalau ada orang yang beribadahnya untuk manusia, dia ruku sujud kepada manusia, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik besar, ya. Yang pertama tadi syirik kecil. Kalau dia ibadah untuk manusia, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, ya. Maka keluar dia dari Islam karena dia telah berbuat syirik besar, ya. Seluruh amalnya terhapus. Kalau yang syirik kecil, amalannya yang pahala yang terhapus hanya pahala dari amalan yang sedang dia lakukan. Adapun syirik besar menghapus seluruh amalan yang dia lakukan, ya. Seluruhnya terhapus. Seperti yang Allah katakan, "Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Bagi siapa yang berbuat syirik, mensekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia surga, tempatnya di neraka adalah orang-orang yang dia berbuat syirik besar, ya. Dan mati dalam keadaan dia membawa dosa kesyirikan yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nasallallahu ta'ala al-afiyah wassalamah. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan kesyirikan. Kemudian wa kadzalika aidan man ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Sama kalau yang tadi tentang niat, ya, tentang niat dia beribadah kepada Allah tapi ada niat mendapatkan pujian dari manusia, ya, atau supaya didengar oleh manusia, kemudian manusia memuji dia, ya. Kalau yang ini sama, ketika ada orang yang beribadah, membuat ibadah, ya, melakukan sebuah amalan ma laisa minhu, yang tidak pernah dicontohkan di dalam syariat, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, ya.
Seperti misalnya dia law rataba adkaran muayyanah fi waktin muayyanah. Seperti misalnya dia melazimkan atau merutinkan sebuah zikir tertentu di waktu tertentu. Ya. Dia lazimkan baca zikir tertentu di waktu tertentu, ya, yang dia khususkan, entah itu tasbih, entah itu tahmid, ya, entah itu takbir atau tahlil atau yang lain-lainnya, tapi dia khususkan padahal tidak ada pengkhususan di dalam syariat, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita tidak boleh mengkhususkan sebuah amal yang apabila di dalam syariat tidak pernah ada pengkhususan, ya. Misalnya kita rutinkan setiap jam 11 siang, ya, di hari Kamis kita baca tasbih 200 kali misalnya, gitu. Tasbih baik secara asal, ya, tapi ketika dirutinkan, dilazimkan, ya, harus dia baca jam 11 siang di hari Kamis, setiap hari Kamis nggak boleh lewat, maka inilah yang disebut dengan membuat syariat baru, ya. Tapi kalau sesekali saya pengen baca tasbih lah, ya, hari Kamis nih 200 kali nggak masalah, ya. Tapi tidak dia lazimkan, maka hati-hati. Kenapa? Karena amal dia tidak mencocoki apa yang diperintahkan, yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika, ya, ada orang di zaman tabi'in, ya, zaman tabi'in yang bernama Ibnul Musayyib. Beliau menjumpai ada orang yang sholat sunnah setelah subuh. Secara asal kan sholat sunnah setelah subuh kan nggak ada, ya. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh, ya. Lalu kemudian ditegur oleh Al-Imam Ibnul Musayyib. Ini kebiasaan di Timur Tengah begitu. Kalau di Timur Tengah itu mungkin kalau yang sudah pernah berkunjung ke sana nggak kaget. Mereka kalau lihat ada sesuatu yang salah dari saudaranya, mereka langsung tegur, ya. Makanya mungkin kalau di tempat kita, ya, model-modelnya kurang pas, ya. Tapi kalau di sana begitu, ya. Kalau di sana begitu, memang modelnya sejak zaman dahulu memang begitu sampai sekarang. Kalau ada orang yang berbuat nyata-nyata salah, langsung ditegur, ya. Makanya ada beberapa kisah orang yang sholat, ya, lagi sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kemudian takbir, tangannya nggak sempurna, dipegang sama orang, disempurnakan. Itu luar biasa di sana, ya. Karena perhatian dengan saudaranya. Karena mereka yang tertanam di dalam hati mereka, kebanyakan mereka adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, ya. Dia nggak rela lihat saudaranya salah, ya. Dia wujudkan rasa cintanya. Kalau ke tempat kita beda, ya, beda. Kalau kita ada yang salah langsung begitu, ya beda, ya. Kejadiannya beda nanti, ya. Nah, kejadian di tabi'in ketika itu, di zaman tabi'in Ibnul Musayyib, ada orang sholat sunnah setelah subuh 2 rakaat. Kemudian ditegur, ya. Ditegur, ya, bahwa tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Orang ini menjawab, ya, dengan jawaban persis seperti jawaban orang-orang sekarang. Apa jawabannya? Orang itu menjawab, apakah saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab saya sholat? Ya, orang sekarang kan begitu. Kalau dikasih
nasihat, jangan melakukan ini tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka mereka akan menjawab, masa saya mau diazab sama Allah gara-gara saya melakukan ini kan perkara baik. Nah, ketika itu orang tersebut menjawab demikian, apakah Allah akan mengazab saya dengan sebab saya sholat? Maka Ibnu Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau dengan cerdas menjawab, engkau tidak diazab dengan sebab sholatmu, tapi engkau akan diazab dengan sebab engkau menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada orang diazab dengan sebab sholat, tapi yang diazab dengan sebab sholatnya lalai, dengan sebab sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, perkara dunia saja, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, ya akan mendapatkan hukuman, akan mendapat, ada sanksinya, ada konsekuensinya. Ini perkara dunia, ya. Tapi memang manusia, memang dia lebih secara umum lebih mendahulukan perkara dunia, ya. Kalau untuk masalah dunia harus benar-benar, ya, luar biasa, ya. Harus hati-hati, ekstra betul pokoknya, ya. Ketika dia berbicara masalah dunia, dia menjadi orang yang idealis. Kalau dia pengen belajar ilmu kedokteran, dokter gigi, ya harus ke dokter gigi. Ya, kuliahnya harus jelas nih. Ya, kalau dia pengen ke pertukangan, ya harus ke jurusannya. Tapi giliran sudah masalah agama, hilang idealisnya. Ya. Udah jadi yang penting udah bisa, ya, baca Al-Fatihah, sudah beres, sudah jadi guru saya gitu, ya. Padahal masa kita hidup di dunia dengan masa kita hidup di akhirat, kalau dibandingkan hidup kita cuma berapa? 1,5 jam dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya. Tapi memang manusia begitu, sudah menjadi takdir, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan manusia itu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi setiap yang beramal agar amalnya bisa diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disyaratkan dua. Yang pertama, ikhlas. Di dalam hatinya tidak ada niat-niat untuk selain Allah, ya. Jadi harus benar-benar lurus akidahnya. Yang kedua, harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita kalau memberikan pengajaran kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, jangan hanya fokus dalam masalah akidah saja, tapi juga harus diiringi dengan bagaimana beramal dengan amal yang sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi jangan hanya dijelaskan, ya, akidahnya harus lurus, ya, nggak boleh berbuat syirik, ya, tapi amalannya dibiarkan berinovasi sendiri, maka akan terjadi kesalahan. Ya. Harus kedua-duanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran begitu, iman dan amal soleh. Dan termasuk orang yang terbebas dari kerugian adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ya. Orang yang Allah jamin kehidupannya baik di dunia dan di akhirat juga sama orang yang beriman dan yang beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Bagi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka apa balasannya? falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada dia penghidupan yang baik, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti Allah akan berikan pahala yang lebih sempurna di akhirat dari apa yang mereka telah lakukan di dunia, ya. Iman dan amal soleh.
Jadi kuatkan akidahnya supaya bisa ikhlas dalam beribadah, kemudian kuatkan ilmunya supaya bisa benar-benar mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek ibadahnya. Ya. Kalau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dilakukan sudah. Ya. Cukup dengan apa yang ada contohnya saja. Karena yang ada contohnya saja belum kita lakukan semua, ya, ngapain kita cari yang lain-lain? Yang ada contohnya saja masih banyak yang belum kita lakukan, ya. Apa contohnya? Sholat pakai sendal, walaupun jangan sembarangan, ya. Sholat Masjid Agung pakai sendal. Dari mana? Iya. Jadi harus sampai dulu ilmu. Ya banyak, ya. Yang amalan-amalan yang jelas ada tuntunannya, jelas ada perintah dari Nabi SAW, belum kita amalkan. Ya. Kadang-kadang bahkan amalan-amalan yang sering kita jumpai di keseharian kita, mungkin itu terlupa, mungkin kadang-kadang ingat tapi banyak lupanya. Ya. Yakin setiap hari yang ada di sini, yang ada di ruangan ini, setiap hari naik kendaraan. Keluar dari rumah baca doa, pas jalan nanjak baca Allah Akbar, pas turun baca tasbih. Itu sering lupa, dijamin. Iya, ya. Itu sering lupa. Lalu ngapain kita tambah-tambah yang lain-lain? Yang ada saja banyak yang kita lupakan. Ya. Itulah kita. Ya. Baik, kemudian Syaikhul mengatakan, amma mujarradul aqidah fala yanfa' law anna al-insan yaqulu ana mu'min billahi lakin la ya'mal. Beliau mengatakan rahimahullah taala, orang yang sekedar belajar tentang akidah, ya, memurnikan akidahnya saja tapi tidak mewujudkan dengan amal yang sesuai dengan tuntunan, maka akidahnya tidak bermanfaat. Orang yang sekedar fokus dalam masalah akidah tapi tidak mewujudkan dengan amal yang amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka akidahnya la yanfa', tidak bermanfaat untuk dia. Ya. Kenapa? Fa'aina al-imanu billah, mana iman kepada Allah? Ya. Mana iman kepada Allah? Yang iman kepada Allah itu maknanya harus mengikuti, harus melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan. Ya. Oh, yang penting akidahnya lurus, nggak sholat nggak apa-apa, nanti kan masuk surga juga. Ini salah, ya. Apalagi perkara sholat, ya. Perkara sholat yang para ulama sepakat, pendapat yang paling kuat tentang meninggalkan sholat, pendapat yang paling kuat, ya, dari sana ada beberapa pendapat tentang meninggalkan sholat. Pendapat yang paling kuat tentang orang yang meninggalkan sholat adalah kafirun, kufran, mukhrijun anil millah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tahu hukum kewajibannya, maka dia kufur, keluar dari Islam. Ini pendapat ulama yang paling kuat. Maka hati-hati. Padahal banyak nggak orang yang nggak sholat, yang mereka masih mengaku mereka muslim? Banyak. Ya. Ini PR kita ini. Makanya kalau ngaji yang rajin, ya, biar nanti setidaknya bisa menularkan kepada ya kawan-kawan kita, ngajak sholat di ya komunitas-komunitas kita lah. Apa yang kita punya? Kita punya komunitas, ya, yang di kantor, yang di lapangan, yang di mana-mana, ya. Ajak kawan-kawannya untuk sholat, ya. Dan ingat hadis yang Nabi SAW pernah kita sampaikan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
Sungguh apabila ada orang yang mendapat hidayah dengan sebab kita, ya, kita sering ajak, yuk sholat yuk, ya, sholat yuk, ayo sholat, terus kita ajak, akhirnya dia jadi istiqomah sholat, maka balasannya khairun laka min khumrin na'am, lebih mulia dibandingkan dengan kita mendapatkan onta merah. Ya. Ini luar biasa pahalanya. Maka jangan bosan-bosan untuk mengajak kepada kebaikan. Jadilah kita orang-orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, ya. Jadilah kita pintu-pintu kebaikan. Jangan sebaliknya, malah orang gara-gara ngelihat kita, ada dia malah saya ngaji. Ya, ini bahaya nih. Ya, berarti ada masalah dengan diri kita. Bahaya, ya. Makanya perbaiki muamalah kita kepada manusia. Ya. Kemudian setelah Allah sebutkan tentang orang yang beriman dan beramal soleh, balasan mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka mereka akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya surga, ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalika ba'dal ba'si, yaitu setelah nanti hari kebangkitan, setelah mereka melalui fase-fase di dalam di kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan balasan surga. Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh senantiasa menghiasi amalan mereka dengan amal soleh. Surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah manusia mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari segala sesuatu yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ya. Balasan. Ya, mereka telah capek, telah lelah berbuat, beramal ketika di dunia, maka mereka akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita dan keluarga kita orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbayangkan di dalam hati manusia. Ini sebuah keindahan yang luar biasa, ya. Terus kalau ada orang tanya, loh bukankah di dalam surga itu ada buah-buahan yang disebutkan namanya? Ya, ada di sana kurma, ya, ada di sana buah delima, ada zaitun, ya, ada susu, ada madu, ada air, ada khamr dan yang lain-lainnya, ya. Kan sudah pernah disebutkan namanya. Maka sekedar yang disebutkan di dalam apa-apa yang ada di dalam surga, ya, kemudian ada di dunia, sekedar persamaan nama, ya, persamaan nama. Akan tapi secara hakikat benar-benar tidak ada persamaan sama sekali, baik itu wujudnya, baik itu aromanya, baik itu rasanya dan yang lain-lainnya, ya. Karena Nabi sudah sebutkan tadi di dalam hadis qudsi, Allah sendiri yang mengatakan tidak pernah dilihat oleh mata, berarti wujudnya beda. Tidak pernah didengar oleh telinga, berarti rupanya beda. Tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia, ya, berarti dia memang beda.
Kalau kita tahu di sana ada kurma, oh kurmanya begitu, berarti pernah kita bayangkan, pernah kita lihat, berarti ya tertolak hadis dari Nabi SAW. Padahal Nabi SAW yang disampaikan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa-apa yang ada di dalam surga, tentang persamaan nama yang ada di dunia. Beliau mengatakan laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'i faqat. Tidaklah apa yang ada di dunia ya, persamaan dengan apa yang ada di surga kecuali hanya sekedar persamaan nama saja ya. Di sana kurma, di sini juga namanya kurma. Di sana madu, di sini juga namanya madu. Tapi sekedar persamaan nama saja. Ammal haqa'iq fahiya ghairu ma'lumah. Adapun secara hakikat maka tidak diketahui. Ya sengaja Allah sembunyikan supaya manusia lebih bersemangat ya. Kalau sudah dikasih tahu, cuma itu ya kan. Sama dengan lomba udah kelihatan, cuma kipas angin gitu kan. Akhirnya nggak semangat dia. Tapi kalau disembunyikan di dalam kotak, besar lagi kotaknya. Jadi semangat. Nah ini Allah sebutkan. Ya. Ganjarannya disebutkan di dalam surga. Ya. Tapi sifatnya disembunyikan supaya manusia lebih semangat dalam beramal. Ya. Secara gambaran sederhana tentang surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Allah katakan masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ya, di sana ada sungai yang mengalir airnya yang tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah, nggak pernah kering. Ya. Kemudian ada surga, ada air yang dari susu, ya, yang tidak pernah berubah aromanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang dari khamr, ya, sungai tapi khamr dia. Ladzatil lisyaribin, yang melegatkan bagi orang-orang yang meminumnya, tidak memabukkan ya. Wa anharun min asalin musaffa, dan ada di sana sungai yang dia dari madu yang murni ya. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semangat untuk beramal ya, agar kita mendapatkan balasan surga. Dan surga yang ada sungai yang ada di surga itu nggak butuh pengairan seperti yang ada di dunia, nggak butuh adanya talut ya supaya ngalir. Dia mengalir sesuai dengan kehendak penghuni surga. Luar biasa. Mengalirnya dia sesuai dengan kehendak penghuni surga. Jadi penghuni surga maunya kemana? Dia mau ngalir ke sana ya. Itulah surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita surga. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar, kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk orang-orang yang beramal saleh, untuk orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang sudah terbiasa dengan ujian-ujian keimanan, ujian-ujian ketika mereka melakukan amal soleh ya. Maka mereka akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar adalah ketika seorang telah masuk ke dalam surga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian amalan kalian akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Semuanya mati, kemudian amalannya disempurnakan di hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari." Kemudian bagi siapa yang terbebas, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Ya. Wa dzalikal fawzul kabir. Dialah orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar. Ya. Itulah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sesungguhnya. Adapun apa yang kita miliki di dunia, sejatinya bukan milik kita. Ya. Kita baru saja kemarin kita lihat ada dalam berita bagaimana negeri yang begitu megahnya, negeri yang begitu kaya, dengan sekejap Allah porak-porandakan, hancur habis. Kemudian apa yang mau kita banggakan dengan dunia? Ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Mesir, di Suriah, ya, dan yang lain-lainnya dari kaum muslimin, Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan bagi mereka yang gugur, yang wafat, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Pelajaran untuk kita, apa yang kita bisa banggakan dengan dunia, ya. Yang kita bisa berbangga adalah ketika kita telah masuk ke dalam surga. Itulah yang sedang kita usahakan. Ya, kita sedang berlelah-lelah di dunia ini, sedang berlelah-lelah, berletih-letih untuk mendapatkan kemenangan yang nyata, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di sana tidak ada lagi apa yang dibenci, nggak ada lagi, nggak ada orang yang saling benci, nggak ada orang yang saling iri, nggak ada. Semua merasakan bahwa kenikmatan yang dia dapatkan adalah lebih baik daripada saudaranya. Gimana dia mau iri? Ya. Dia rasa, wah nikmat saya lebih daripada saudara saya. Yang sana merasa nikmat saya lebih dari saudara saya. Jadi ya sudah, nggak ada yang iri di sana. Semuanya ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada sakit, tidak ada demam, nggak ada lagi batuk pilek di sana, nggak ada flu, nggak ada. Ya. Nggak ada buang hajat, nggak ada. Semuanya nikmat, ya, luar biasa. Ya. Itulah kehidupan surga. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kajian yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, tafsir singkat, ya, dari ayat ke-11 surat Al-Burud. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dari pertemuan kita malam ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya masalah sholat, boleh nggak setelah sholat pada isya langsung witir 1 rakaat? Iya. Boleh nggak Ustaz? Tentang witir, apakah witir boleh dilakukan setelah sholat isya? Nabi SAW pernah memberikan pengajaran kepada sahabatnya, apabila khawatir untuk tidak terbangun di penghujung malam, maka boleh melakukan witir di sebelum tidur, ya. Nah, pertanyaannya, kalau dijadikan kebiasaan setelah isya langsung witir, nah ini yang jadi masalah, ya. Kalau dia lakukan sesekali setelah isya dia witir, ya, 1 rakaat atau 3 rakaat, ya, atau 5 rakaat, ya, maka silahkan sesekali, ya, sesekali dia lakukan, tapi jangan dijadikan kebiasaan yang dia rutinkan, ya. Setelah sholat isya langsung witir, setelah isya langsung witir, maka ini yang pelaziman yang dia lakukan, ya, ini yang nanti akan berpotensi menjadi berpotensi dia seakan-akan membuat syariat baru, ya. Boleh dia lakukan sebelum tidur, tapi
Ya, waktunya jangan setiap habis isya. Boleh nanti mungkin pas dia mau tidur, biasa tidur jam setengah 10, ya jam 9 gitu kan. Tapi tetap sholat witir yang paling baik dia di penghujung malam, ya, di penghujung malam, sepertiga malam terakhir, ya. Allahu a'lam. Ada lagi Ustaz. Iya. Bacaan sholat itu kan banyak ya Ustaz ya. Misalkan bacaan sholat duduk di dua sujud ya. Iya. Nah, boleh nggak? Apa sih beda gitu? Rakaat pertama robik fitri, yang kedua robik fitri dan selanjutnya gitu. Baik. Boleh nggak? Tentang bacaan sholat, ya, bacaan sholat, Nabi SAW menjelaskan tentang sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Lalu di dalam hadis tentang sholat ini ada beberapa sahabat yang meriwayatkan, yang ini meriwayatkan tentang misalnya saja bacaan doa iftitah, ya. Doa iftitah itu kan banyak, ya, lebih dari 3, ya. Kemudian doa duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian doa setelah i'tidal, ya, i'tidal setelah bangkit dari ruku, ini juga beda-beda. Lalu bolehkah kita dalam rakaat yang ini kita membaca bacaan yang beda dengan rakaat yang berikutnya? Kalau rakaatnya berbeda maka nggak masalah, ya. Maka tidak bermasalah. Yang masalah itu kalau rakaatnya sama lalu kemudian dibaca semuanya, ya, dibaca semuanya. Sebenarnya kalau dia dibaca semua dengan tanpa mengganggu waktu sholatnya, artinya dia baca yang ini Robbi Firli, kemudian dia tambah yang lainnya, ya, dia tambah yang lainnya, tetap dia bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya, tidak terganggu, ya, nggak masalah. Walaupun ini khaliful adah, ya, tidak sesuai dengan tuntunan ulama fikih, ya. Karena ulama fikih menjelaskan bacaan sholat dalam sholatnya Nabi, satu duduk, ya bacaannya itu satu, ya, ya, bacaannya satu duduk. Allahumma firli minimal, ya, minimal duduk di antara 2 sujud, minimal Allahumma firli, atau bacaan-bacaan yang lainnya, ya. Jadi ketika duduk baca satu, kemudian setelahnya baca yang lain, nggak masalah, insyaallah, ya. Nah, tambahan yang tidak dibolehkan itu ketika ada perbedaan ulama dalam gerakan sholat, lalu kemudian kita melakukan semuanya di dalam sholat. Ini nggak boleh. Contoh, ada ulama bukan dari mazhab, ya, dari ulama Al-Imam Al-Albani, ya, Imam Al-Albani, beliau merajihkan ketika hendak sujud mendahulukan tangan, ya, mendahulukan tangan. Sebagian ulama merajihkan, ya, Syekh bin Baz merajihkan mendahulukan kaki, ya. Sama dengan Syekh Al-Albani merajihkan ketika setelah i'tidal merajihkan bersedekap. Syekh bin Baz merajihkan tidak bersedekap, ya. Ini tidak boleh dilakukan semuanya. Karena kalau dilakukan semuanya, ulama menjelaskan bahwa ini termasuk bermain-main dalam perselisihan ulama, ya. Jadilah dia tidak memiliki tidak memiliki konsistensi, ya, tidak konsisten dengan satu pendapat, ya. Jadi kalau kita berpendapat yang bersedekap ya sudah bersedekap, jangan rokaat pertama bersedekap, ya, rokaat keduanya nggak sedekap, rokaat pertama turun dengan kaki, ya, ini kan supaya aman, ya, misalnya dia beranggapan supaya keluar dari perselisihan ulama, ya, rokaat pertama turun kaki dulu, rokaat kedua turun tangan dulu, nggak boleh, ya. Ini dilarang,
Ya, harus kita mengambil mana yang kita kuatkan dari penjelasan ulama, lalu kemudian kita konsistenkan itu. Gitu. Ini untuk masalah perselisihan ulama. Tapi kalau dia memang semuanya ada dalil dan tidak terjadi perselisihan di sana, maka boleh kita lakukan semua. Walaupun contoh dari Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya ketika membaca, ya misalnya doa iftitah sholat, ya satu yang dibaca, ya satu. Sholat sunnah, ya sholat wajib. Kalau sholat sunnah yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW di sholat sunnah adalah doa iftitahnya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang paling sering dibaca Nabi SAW di sholat sunnah selain sholat malam. Selain sholat malam, ya. Kalau di sholat wajib itu yang paling sering dibaca Nabi SAW sama dengan yang sering dibaca Nabi di sholat malam. Allahumma ba'id baini. Ya, itu yang paling sering dibaca, ya, oleh Nabi SAW. Iya. Kalau di tempat kita nggak keburu pakai baca Allahumma ba'id baini. Iya, nggak keburu. Ngegas nih. Iya. Kemarin saya mengerti ada yang menyampaikan bahwa sahabat Nabi aja menyelisihin Nabi dengan adanya bid'ah hasanah, seperti mengumpulkan orang untuk sholat tarawih berjamaah dan membaca mushaf yang di zaman Nabi sendiri tidak ada. Makanya bid'ah hasanah itu dianggap dibolehkan. Akhirnya kita yang setelah sholat zikir bersama-sama itu dianggap bid'ah hasanah juga, karena supaya ngasih tahu bagi orang-orang yang belum bisa berzikir, biar tahu. Iya, baik. Tentang masalah perkara baru di dalam agama, ya, yang berdalil dengan di zaman Nabi SAW. Nabi SAW hanya sholat tarawih 2 atau 3 kali, kemudian Nabi tinggalkan dengan alasan khawatir diwajibkan. Lalu kemudian tarawih disatukan lagi, ya, dijadikan lagi jamaah, satu jamaah di zamannya Umar ibn al-Khattab. Ya. Kemudian ketika itu Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik perkara baru adalah salat tarawih. Ya, ini pertama. Kemudian tentang dikumpulkannya mushaf, yang dahulu di zaman Nabi SAW itu mushaf tidak dikumpulkan dengan satu, Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Mereka tulis di kulit-kulit hewan, di kulit-kulit pohon dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian dikumpulkan di zaman Utsman ibn Affan. Ya, baik. Yang pertama tentang masalah salat tarawih. Di mana salahnya salat tarawih? Pertama, Nabi SAW pernah mencontohkan salat tarawih berjamaah di masjid. Pertama. Yang kedua, yang kemudian mengumpulkan salat tarawih di masjid adalah Umar ibnul Khattab. Ya. Seandainya benar-benar misalnya, ini kalau kita bicara misalnya, Nabi SAW nggak pernah sholat tarawih di masjid, misalnya nih. Kemudian Umar memberikan instruksi sholat tarawih di masjid misalnya, ya. Tetap kita lakukan nggak? Tetap kita lakukan. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Lah ini jelas ada tuntunan perintah dari Nabi SAW berjamaah dengan sahabat. Lalu kemudian Nabi tinggalkan, ada khawatir kalau nanti sholat tarawih diwajibkan untuk kaum muslimin, lalu ditinggalkan.
Nah, setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, dilihat ini kaum muslimin sholat masing-masing, tetap di Masjid Nabawi, tapi masing-masing. Akhirnya dikumpulkanlah jadi satu. Kenapa alasannya? Karena nggak mungkin lagi diwajibkan. Nabi sudah nggak ada. Kan Nabi sudah nggak ada. Nggak mungkin turun wahyu kepada Umar bin Khattab. Jadi kekhawatiran yang pertama hilang. Ya. Kekhawatiran hilang sudah. Maka dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan jadi jamaahnya, salat tarawihnya berjamaah. Kemudian tentang pengumpulan mushaf. Pengumpulan mushaf dulu di zaman Nabi tidak dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian di zaman Utsman dikumpulkan jadi satu. Loh, berarti ini perkara baru. Lah kembali ke masalah tadi, ya. Kita diperintah untuk ikut dengan sunnahnya sahabat, dan ketika dikumpulkan mushaf jadi satu di zaman Utsman ibnu Affan, tidak ada satupun sahabat yang protes, nggak ada, ya, tidak ada satupun sahabat yang protes. Inilah namanya kalau kita bicara dalam masalah kaidah pelajaran usul, ya, ini namanya masalihul mursalah, ya. Maslahat yang bisa didapatkan dengan sebab jalan yang ditempuh. Jadi misal seperti pengumpulan mushaf, ya. Kenapa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mushaf di zaman Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, mungkin kurang diperlukan adanya mushaf jadi satu, ya. Dikumpulkan jadi satu. Kenapa? Lah mereka pada hafal Quran. Ya, mereka semua qari'ul Quran. Quran itu benar-benar mereka hafal. Kenapa bisa hafal? Ya mereka belajar Al-Quran itu disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa mereka tidak melewati 10 ayat, melainkan mereka hafal, kemudian mereka amalkan. Ya, mereka hafal, pelajari maknanya, amalkan. Gimana nggak hafal mereka? Ya, makanya mereka semua hafal. Lah setelah itu, setelah di zaman, kan setelah wafatnya Umar ibn Khattab, yang disebutkan bahwa Umar adalah pintu fitnah. Artinya ketika Umar terbunuh, maka fitnah merajalela. Ya. Kan ketika disebutkan tentang hadis tentang fitnah, ya, bahwa pintunya adalah Umar, ya. Umar. Kemudian ditanya, pintu itu dibuka apa dirusak? Ya, disebutkan bahwa pintunya dirusak, ya, diberontak, dibunuh kan. Setelah Umar tidak ada, maka terbukalah pintu fitnah yang kemudian dikhawatirkan kalau mushaf, kalau Al-Quran tidak dibukukan jadi satu, ya, nanti akan berpotensi adanya ya penyelewengan dalam mushaf. Sama dengan hadis. Kenapa kok hadis di zaman Nabi nggak ada yang ditulis? Yang nulis cuma ada sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang nulis. Itu pun tidak dibukukan jadi satu, ya kan? Kenapa? Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran nanti hadis dikira Al-Quran, ya. Nah, setelah Nabi SAW sudah tidak ada dan para sahabat sudah jelas tahu ini Al-Quran, ini sabda Nabi SAW, maka tidak ada lagi kekhawatiran itu. Terus ada orang ngomong, loh, TPA itu di zaman Nabi nggak ada loh. Ya. TPA itu nggak ada di zaman Nabi. Orang belajar Iqra, ya, belajar alif ba ta, nggak ada di zaman Nabi. Berarti ini perkara baru. Ini namanya masalihul mursalah. Kita menempuh sebab untuk bisa memahami perkara yang diwajibkan, ya. Kita gimana belajar baca Al-Quran kalau kita nggak belajar huruf hijaiyah dulu? Nah, ini masalihul mursalah namanya, sebab yang ditempuh gitu. Nah, jadi seperti kaitannya dengan dzikir setelah sholat, ya, Imam Syafi'i sendiri menjelaskan di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Um, ya, tentang zikir setelah sholat itu boleh dikeraskan dengan tujuan untuk mengajarkan yang belum tahu, sebatas mengajarkan yang belum tahu. Setelah semua tahu, ya sudah masing-masing itu. Makanya jangan dirutinkan. Boleh kita keraskan bacaan zikir kita itu sesekali untuk supaya orang tahu bahwa setelah sholat itu zikir, ya, supaya orang tahu bahwa setelah sholat kita itu zikir.
Jangan dikira, wah nggak nyuara, nggak dikir. Nah kan gitu. Maka boleh sesekali kita keraskan suara dikir kita, ya, supaya orang tahu, ya. Tapi jangan dirutinkan, dan bacaannya pun harus sesuai dengan tuntunan. Nggak boleh membuat-buat, ya. Nggak boleh ditambah-tambah. Ketika Nabi telah menetapkan kalimat, ya, yang kalimat sudah ditentukan, kalimat ini begini, maka nggak boleh ditambah. Contoh yang pernah kita kisahkan tentang ada sahabat yang diajarkan tentang doa sebelum tidur, ya. Jadi ada doa sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur yang Nabi SAW sebutkan. Kalau orang sebelum tidur dia baca doa itu dalam keadaan berwudu, dia wudu baca doa itu, ya. Kemudian tidak berbicara sampai tidur, kemudian Allah takdirkan dia mati, maka mati di atas fitrah, ya. Doa yang barusan dibaca. Nah, di penghujung doa itu ada kalimat amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, ada sahabat yang membaca wa bi rasulikal ladzi arsalta. Yang diajarkan Nabi wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini yang diajarin Nabi. Dia ada sahabat yang baca wa bi rasulikal ladzi arsalta. Padahal kalau secara kedudukan Rasul dengan Nabi mulia mana? Mulia Rasul kan? Ya, tapi bukan dengan itu masalahnya. Nabi sudah ajarkan, maka itulah yang harus diikuti. Ketika dia baca wa bi rasulikal ladzi arsalta, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup baca sesuai dengan yang telah diajarkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini contoh, ya. Seperti contoh Nabi ajarkan kita setelah kalau kita bersin baca alhamdulillah, nggak usah ditambah alhamdulillahirabbil alamin, nggak usah ditambah, ya. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan setelah sholat itu bacanya astaghfirullah, cukup, ya. Tidak perlu ditambah dengan yang lainnya, ya. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat sebagian sahabat mereka mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat perkara-perkara yang baru, maka sungguh itu telah mencukupkan kalian. Ya. Maka amalkan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu kita tambah. Ingat, yang harus kita ingat-ingat, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini ketika Nabi masih hidup. Artinya, ketika Nabi sudah tiada, yang ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika turun ayat itu dia bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat pun dia bukan bagian agama, ya. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, dia masuk dalam syariat, masuk dalam bagian agama, sampai hari kiamat pun walaupun orang mengatakan dia bukan bagian dari agama, maka dia adalah bagian dari agama, ya. Itu kaidahnya, ya, bahwa agama kita telah sempurna. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita siap atau tidak dikatakan sebagai orang asing, ya. Karena Islam akan kembali kepada seperti permulaannya, kembali asing, ya. Orang yang berpegang teguh kepada Islam, ya, dia dianggap sebagai orang asing. Wallahu a'lam. Demikian apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati kita di atas Islam dan iman, dan kemudian Allah beri petunjuk kepada kita untuk senantiasa bisa beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.